Amerika punya senjata baru yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan semua orang. Serangan Amerika Serikat untuk menangkap Nicolas Maduro sudah direncanakan dan berhasil menjatuhkan kepala rezim dalam beberapa jam. Namun, operasi keteguhan mutlak bukan sekadar misi, melainkan demonstrasi. Saat tim Delta Force khusus bergerak melalui ibu kota Venezuela, Caracas, suara perang yang biasa tidak terdengar. Tidak ada bom yang jatuh, tidak ada meriam yang menembak, dan hampir tidak ada baku tembak biasa. Sebaliknya, teknologi sangat rahasia yang tidak ada seorang pun mau bicarakan mengubah cara orang bertempur. Teknologi itu memakai gelombang tak terlihat untuk melumpuhkan tubuh manusia, membuat ratusan penjaga Maduro tak berdaya, bingung, dan berdarah dari telinga serta hidung. Semua itu terjadi sebelum satu pun tentara Amerika menginjakkan kaki di tanah. Para saksi mengaku menjadi korban dari sebuah perangkat yang sangat kuat selama penggerebekan itu. Perangkat itu disamakan dengan gelombang suara kuat yang membuat penjaga roboh dan mengalami gejala parah. Personel Venezuela mengatakan rasanya seolah-olah kepala mereka berada di bawah tekanan ekstrim, seperti tengkorak mereka diremas dari dalam. Beberapa kemudian mengatakan bahwa rasanya seolah-olah udara itu sendiri menjadi memusuhi mereka. Klaim-klaim ini menyebar dengan sangat cepat di internet dan diperkuat di berbagai platform media sosial. Klaim tersebut mendapat perhatian yang cukup besar hingga disebutkan secara terbuka oleh juru bicara Gedung Putih. Namun, otoritas Amerika Serikat belum pernah mengonfirmasi penggunaan teknologi tersebut, sehingga laporan tetap di zona abu-abu antara kesaksian dan penyangkalan. Hal itu membuatnya makin menakutkan. Sejak 2019 CIA sibuk bekerja di balik layar. Mereka mendapat intelijen dari pembelot, memantau diam-diam lewat satelit, dan membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga di Kolombia untuk memetakan terowongan pelarian di bawah istana. Washington tak hanya menginginkan, mereka bertahun-tahun menghancurkan dunianya. Sanksi menyebabkan ekonomi negara runtuh, jutaan keluarga melarikan diri, dan kota-kota menjadi mati. Penggerebekan itu bukan keputusan spontan, melainkan langkah akhir dari perjuangan panjang. Penangkapan Maduro adalah misi terencana. Setiap detik dihitung seiring detak jantung, setiap gerakan sudah direncanakan, dan jauh sebelum siapapun bisa melawan, Caracas menjadi gelap gulita. 150 pesawat gabungan F-22 Raptor, F-35 Lightning II, dan B-1B Lancer menuju ibu kota. F-22 memakai lapisan khusus untuk menghindari radar, sedangkan F-35 mengambil data dari darat. Pot elektronik mengacaukan radio kota, membuat komunikasi Venezuela jadi statis di bunker. Di Virginia, komputer telah melakukan ribuan tes untuk memprediksi reaksi pertahanan. Mereka tetap tak terdeteksi oleh sistem pertahanan S-300 Rusia yang jadi pelindung Maduro selama bertahun-tahun. Dalam beberapa menit, Angkatan Udara Amerika Serikat mengunci pantai utara Venezuela, menjadikan langit zona mati. Maduro sudah menjadi tahanan rumah sebelum ledakan pertama terdengar di kota. Langkah pertama dalam pertempuran ini mengandalkan sebuah rudal yang baru, siap digunakan beberapa minggu, yaitu senjata hipersonik jarak jauh atau Dark Eagle. Ini bukan hanya roket baru, tapi hasil miliaran dolar dan kerja keras bertahun-tahun untuk menyaingi teknologi Tiongkok dan Rusia. Ditembakkan dari truk-truk bergerak yang tersembunyi di lokasi rahasia, 3 rudal itu tidak hanya terbang, mereka melesat menembus langit. Berkecepatan lebih dari Mach 5 atau 4.000 mil per jam. Dark Eagle adalah kekuatan tak terhentikan. Radar konvensional melacak benda bergerak di jalur sederhana, sedangkan Dark Eagle bergerak liar dan melompat di tepi luar angkasa. Ini adalah neraka presisi yang menguapkan target tanpa merusak rumah di sebelahnya. Saat kru radar di Fuerte Tejuna melihatnya, semuanya sudah berakhir. Dalam kurang dari 10 menit, rudal menghancurkan baterai pertahanan dan mengubah kebanggaan militer Maduro jadi besi tua. Kisah para penyintas dari teks radar menunjukkan titik seperti hantu, dengan alarm hanya berbunyi saat cakrawala oranye. Tidak ada sirene dan waktu melarikan diri. Terdengar retakan besar di langit, lalu perlindungan Venezuela lenyap. Foto satelit bocor dan video goyah muncul di X dan Instagram. Orang-orang di seluruh dunia membagikan kilasan serangan itu dan tagar Maduro Raid ada di mana-mana. Sebelum tentara Amerika keluar dari helikopter,
Serangan sudah terjadi di dunia nyata dan di layar secara bersamaan. Saat api jatuh, mimpi buruk baru dimulai. Para penyintas serangan itu menyebut kengerian yang tak masuk akal. Ini bukan baku tembak biasa, melainkan penutupan massal tubuh manusia. Tentara itu bukan kena peluru, tapi udara, ujar seorang penjaga Venezuela. Ratusan tentara siap bertempur, menggenggam senjata dan menatap lewat asap. Tiba-tiba, dunia terasa pekat dan udara berat. Setelah radar mati, sejumlah drone muncul di langit. Ini bukan drone biasa, tapi pemancar yang menyerang dengan pita energi berdenyut untuk mengacaukan saraf manusia. Gelombang itu menargetkan telinga bagian dalam, membuat kepala terasa seperti meledak dari dalam, sebuah trik brutal yang membuat orang terhuyung-huyung. Beberapa helikopter mendarat dan tentara menempati posisi. Dalam pertempuran biasa, segelintir orang melawan ratusan selesai dalam menit, tapi mereka bukan tentara biasa, dan ini bukan pertarungan biasa. Pasukan Amerika Serikat tak perlu bersembunyi karena musuh tak bisa bergerak. Penjaga Venezuela itu berbicara tentang benda itu, sebuah senjata yang tidak hanya mengeluarkan suara, tapi juga membuat kulitnya merinding. Ratusan orang membungkuk kesakitan, bahkan tidak mampu berteriak. Para penjaga tidak membalas tembakan, mereka berlutut, memegangi kepala mereka dan muntah. Beberapa bahkan berdarah dari hidung mereka. Beberapa diperkirakan mengalami kebingungan otak berminggu-minggu, mirip korban sindrom Havana. Tanah dipenuhi pria yang tak bisa berdiri, tubuh mereka bergetar begitu cepat, hingga tak sempat berpikir bahwa Amerika Serikat telah menjadikan udara sebagai senjata. Untuk memahami apa yang terjadi di Caracas, kamu harus memahami sesuatu yang kebanyakan orang bahkan tidak percaya itu nyata, senjata energi terarah. Tujuannya bukan untuk membunuhmu, tapi untuk mematikanmu. Selama puluhan tahun, militer diam-diam menguji senjata akustik dan energi terarah untuk mengendalikan musuh tanpa peluru. Saat Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet meneliti infrasuara, getaran frekuensi rendah yang bisa menyebabkan kepanikan, mual, dan kebingungan. Pengujian awal tidak konsisten, tapi membuktikan tubuh manusia bisa diganggu tanpa kontak fisik. Sistem seperti meriam akustik digunakan untuk mengendalikan kerumunan dengan suara terfokus yang menyebabkan rasa sakit dan membubarkan orang. Di Caracas, suara bising dihilangkan, presisi ditingkatkan, dan tekanan serta getaran diubah jadi senjata tak kasat mata yang menyerang sistem saraf. Militer Amerika Serikat diam-diam meneliti cara gelombang meningkatkan tekanan di tengkorak, menghabiskan miliaran di laboratorium selama bertahun-tahun. Sejak 1990-an, mereka menguji hewan dan manusia di gurun Nevada untuk meneliti reaksi otak terhadap energi. Efek spesifik di Caracas disebut efek Fry. Ini adalah ketika gelombang radio membuat orang mendengar suara di dalam kepala mereka sendiri, meskipun tidak ada pengeras suara, headphone, atau perangkat elektronik yang terlibat. Di militer, ini bukan hanya suara, tapi serangan total ke indera. Gelombang kuat dapat menembus tengkorak dan memanaskan otak dalam hitungan detik. Ini menggerakkan ion dalam tubuh dan membuat pembuluh darah di hidung pecah, sehingga penjaga mimisan. Energi ini juga mengacaukan sistem keseimbangan tubuh. Otak sangat bingung oleh tekanan sinyal hingga orang itu jatuh sakit parah. Ini membuat tubuh manusia berperang dengan dirinya sendiri. Sebuah perlombaan senjata rahasia yang telah dimainkan oleh negara-negara sejak Perang Dingin. Yang membuat senjata ini begitu efektif bukan hanya rasa sakitnya, tapi juga kebingungannya. Prajurit terlatih tiba-tiba tak mampu berdiri, fokus, atau berkomunikasi saat menghadapi tembakan dan ledakan. Unit-unit runtuh tanpa memahami alasannya, tidak ada alarm yang memperingatkan mereka, tidak ada sumber yang jelas yang terlihat. Medan perang telah bergeser dari sesuatu yang bisa dilihat dan didengar, menjadi sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, perlawanan sudah berakhir. Gelombang suara membuat markas tetap sunyi. Delta Force segera menuju rumah Maduro. Ini puncak berbulan-bulan pengumpulan intelijen dengan drone pencitra panas dan pertasan jam tangan pintar untuk tahu kapan Maduro tidur. Amerika Serikat mengetahui semua rutinitasnya di sana. Tim telah berlatih penggerebekan di replika bangunan asli. Mereka hafal lorong dan saklar lampu,
tahu persis berapa langkah ke kamar tidur. Para tentara tidak menggunakan alat biasa, mereka menggunakan pemotong plasma senyap yang melelehkan pintu baja tanpa menimbulkan percikan api sedikitpun. Maduro punya ruang aman dari baja tebal untuk tahan serangan tank. Ia kira bisa selamat di sana meski Amerika menembus kompleksnya. Ternyata ia salah. Maduro berhasil masuk ruang aman, namun tak bisa menutup pintu. Pukul 4.20 pagi, dia digiring ke helikopter dengan tangan diborgol bersama istrinya. Pemimpin negara itu kini hanya tahanan. Penerbangan keluar seperti kejar-kejaran, helikopter menghindari rudal tua. Sementara dokter menyuntik Maduro agar tetap diam. Tanpa aksi heroik atau baku tembak besar, hanya penangkapan profesional yang mengakhiri satu dekade kekuasaan. Saat matahari terbit, Maduro sudah diproses di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di tengah laut. Kekuasaan diktator itu langsung berakhir, namun pengadilan barulah dimulai di Amerika. Pada 5 Januari 2026 dunia menyaksikan hal yang tampaknya mustahil. Beberapa hari sebelum Nicolas Maduro di ruang sidang Manhattan, setelan mewahnya diganti seragam oranye polos. Dia tampak pucat dan bingung, mungkin masih merasakan efek dari senjata suara di otaknya. Reaksi dari negara-negara lain adalah campuran antara kemarahan dan ketakutan total. Rusia dan Tiongkok menyebut penggerebekan itu melanggar hukum internasional. Namun, di balik pintu tertutup, ahli militer mereka mungkin panik, mencari tahu kenapa pertahanan terbaik bisa dikalahkan begitu mudah. Rusia mempercepat pengembangan senjata hipersonik, sementara Tiongkok mencari cara menghancurkan satelit yang dipakai Amerika Serikat dalam penggerebekan. Dunia kini sadar bahwa teknologi yang dulu dianggap mengganggu telah melewati batas. Apa yang awalnya merupakan alat untuk mengendalikan massa dan tekanan psikologis telah berkembang menjadi senjata yang mampu menggulingkan pemerintahan tanpa menghancurkan kota-kota. Perang modern kini memasuki era ancaman tak terlihat. Perbatasan masih tampak di peta, namun medan pertempuran kini berubah menjadi dunia gelombang, sinyal, dan denyut yang tersembunyi. Begitu senjata-senjata ini terbukti efektif, rahasianya tak akan bertahan lama, seperti peringatan seorang penjaga. Kamu tak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Jika Amerika Serikat telah memakai senjata rahasia di Venezuela, langkah berikutnya bisa lebih gelap. Tonton ini untuk melihat seperti apa invasi penuh ke Venezuela dan seberapa cepat hal itu bisa berubah menjadi perang besar-besaran. Atau klik video ini sebagai gantinya.